Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah tempatnya salah dan keliru. Karena dengan kesalahannya, ya itulah manusia. Tapi kalau salahnya fatal, maka ya harus diluruskan. Seperti seorang Gus yang sedang viral, yang dia itu mampir di podcast sana sini, yang penontonnya banyak. Dia bawa-bawa ayat Quran untuk membela praktek sulapnya. Perlu diketahui, itu adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita selalu kaum muslimin berkata tanpa ilmu, apalagi terkait Al-Quran, apalagi untuk membenarkan atau melakukan sebuah pembenaran praktek sulap abal-abal untuk mengambil buhul sihir. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Kali ini Bang Pin akan membawakan berita terkait Ustadz Muhammad Faizar dan juga Gus Samsudin. Dilansir dari One Indonesia 1 berita nasional dengan judul "Ditantang Ustadz Muhammad Faizar, Gus Samsudin no respon, netizen sikat". Keributan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin masih terus bergulir hingga detik ini. Keduanya bahkan saling tantang hingga pesulap merah dilaporkan Gus Samsudin ke polisi dengan dalih pencemaran nama baik. Perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah akhirnya mengundang banyak reaksi dari masyarakat, termasuk Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz Muhammad Faizar sebagai pakar ruqyah terlihat mengikuti perkembangan persoalan Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau pesulap merah. Ini terlihat dari beberapa ceramahnya akhir-akhir ini yang turut menyinggung ilmu yang dijelaskan oleh Gus Samsudin. Mengetahui perseteruan tersebut, Ustadz Muhammad Faizar juga menantang Gus Samsudin untuk berdiskusi hangat dengannya. Ajakan terbuka tersebut tertuang dalam laman komentar pada saat hadirnya Gus Samsudin dalam acara podcast Denny Sumargo. Tantangan Ustadz Muhammad Faizar diungkapkannya pada podcast Denny Sumargo dengan Gus Samsudin dalam kolom komentar dikutip dalam kanal Denny Sumargo oleh Hops.id Sabtu 13 Agustus 2022. Gus, yuk diskusi hangat sama saya, Allahu Yahdik, kata akun Muhammad Faizar Official dalam kolom komentar podcast Denny Sumargo dengan Gus Samsudin. Tantangan Ustadz Muhammad Faizar pun direspon oleh netizen yang menyetujui adanya diskusi antara pakar ruqyah tersebut dengan Gus Samsudin. Setuju, ujar netizen langsung menanggapi ajakan Ustadz Muhammad Faizar. Setuju, ujar netizen yang lainnya. Nah, mantap nih si katat, ujar netizen yang lainnya mengomentari. Selain itu, netizen juga menyarankan kepada Ustadz Muhammad Faizar untuk turut melakukan ruqyah pada Gus Samsudin. Pak Ustadz, coba nanti si Udin suruh baca surat-surat ruqyah. Bisa nggak ya kira-kira? Soalnya di setiap video dia nggak pernah tuh baca-baca surat ruqyah, ujar akun lainnya. Menanggapi dan menyarankan kepada UMF. Namun hingga kini komentar ajakan Ustadz Muhammad Faizar kepada Gus Samsudin tidak mendapatkan respon apapun oleh pendiri Padepokan Nur Sejati tersebut. Bahkan netizen menduga bahwa Gus Samsudin takut untuk menghadapi pakar ruqyah tersebut karena khawatir kebohongannya akan terungkap. Mang Udin gak bakalan mau diskusi, takut kebongkar karomahnya, ujar netizen. Ya ora wanita lah, nek ketahuan kalah mesti ora cuan maning, ujar lainnya memberikan dugaan. Begitulah kira-kira berita terkait Gus Samsudin dan juga Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah tempatnya salah dan keliru. Karena dengan kesalahannya, ya itulah manusia. Tapi kalau salahnya fatal,
maka ya harus diluruskan. Seperti seorang Gus yang sedang viral, yang dia itu mampir di podcast sana sini yang penontonnya banyak. Dia bawa-bawa ayat Quran untuk membela praktek sulapnya. Perlu diketahui, itu adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita selalu kaum muslimin berkata tanpa ilmu, apalagi terkait Al-Quran, apalagi untuk membenarkan atau melakukan sebuah pembenaran praktek sulap abal-abal untuk mengambil buhul sihir. Saya kaum muslimin yang tentu sangat percaya dengan adanya sihir, karena itu adalah sebuah bentuk keimanan kita pada Al-Quran ya. Akan tetapi kalau untuk sulap tipu-tipu ya, berkedok maunah, bukan karomah lagi sekarang, hijrah ke maunah ya. Dan masih seputar Gus Samsudin. Berita kali ini diunggah oleh akun fifa.co.id pada laman Babe News. Gus Samsudin ini klaim ilmunya tersambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Samsudin Jada, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati di Desa Rejo Winangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, jadi sorotan. Hal ini karena trik pengobatannya yang dipersoalkan Marcel Radival atau pesulap merah hingga ramai di media sosial. Samsudin juga disorot karena panggilannya yang kesohor disebut Gus Samsudin. Padahal panggilan Gus kental disematkan kepada anak kiai atau kiai muda, biasanya mengasuh pondok pesantren. Samsudin mengaku pernah belajar ilmu agama ke seorang ulama dan di pondok pesantren. Ilmu pengobatannya yang disertai doa-doa yakni ruqyah ia akui juga didapatkan di pesantren. Saya kan basicnya dari ponpes. Dalam ponpes itu ada amalan-amalan yang memang ada pembelajaran, ada sanad, kata Samsudin. Samsudin mengaku juga pernah berguru ke Abah Suyuti Al-Ghazali dari Cepu, Jawa Tengah. Pernah juga di Pondok Al-Janatul Darul Ma'wa. Paling lama di Abah Suyuti Al-Ghazali tuturnya. Samsudin lantas menyebut salah satu kitab yang dia pelajari selama di pesantren, di antaranya kitab Syamsul Ma'arif Kubro, karya Syekh Al-Buni Al-Maliki yang berisi tentang ilmu hikmah, dan kitab Al-Aufaq, karya ilmu Imam Ghazali yang di dalamnya berisi tentang rahasia alam gaib. Di situ ada beberapa kitab yang sambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tuturnya. Dengan bekal itulah Samsudin melakukan praktik pengobatan dengan doa-doa yang dikenal dengan ruqyah. Tidak hanya itu, pria asal Lampung itu juga mengaku memiliki jemaah majelis zikir. Mungkin atas dasar itu pula Samsudin mengaku tengah membangun pesantren, tapi akhirnya terhenti karena masalah yang kini membelitnya gara-gara aksi pesulap merah. Kalau untuk kerugian pribadi nggak masalah, ini untuk pesantren, ponpes kan sedang dalam tahap pembangunan. Begitulah kira-kira berita terkait Gus Samsudin ya guys. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga membuang sisi negatifnya. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya. We'll be right back.